Kedengaran jelas suaranya? Belakang kelihatan kedengaran? Hah? Nggak apa-apa lah ya. Kan niatnya ngaji, bukan lihat si Koko, ya nggak? Kalau niatnya betulan ngaji, siapapun yang bicara, bahkan yang bicaranya nggak jadi datang, tetap dapat pahala nggak kalian? Tuh. Tapi kalau niatnya selfie dengan yang bicara, ketahuilah yang diajak selfie ini nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin orang, nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Ya, baik istilah. Alhamdulillah, terima kasih. Temanya istiqomah antil jannah. Ya, bismillah. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Salam tazim kami kepada semua jemaah yang sudah hadir. Ini banyakan akhwatnya ya. Mungkin satu suami bawa 3 istri mungkin ya. Hah? Enggak ya. Ciri akhir zaman itu nanti, ini sahih hadis ya. Ada dari 50 kelahiran, 50 wanita. Laki-laki 1, nanti akan ada harinya 1:50. Coba udah perempuan ada 50, lelakinya 1, lelakinya nggak suka perempuan lagi. Ya. Akhir zaman namanya juga ya. Istilah istiqomah until jannah. Istiqomah itu ada ucapan seperti ini ya. Istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu apa? Kau suka bilang kayak gini ya, kalau ada orang yang zaman sekarang tiba-tiba dia ngelakuin sesuatu yang di luar nalar, entah terbang, mengubah upil jadi emas, ya, apapun lah ya, jalan di air, di luar batas kewajaran manusia, pilihannya cuma 2. 1 karomah, 2 diganggu atau dibantu bangsa jin. Ya. Bedainnya gimana? Gampang. Kalau karomah itu datang dari ketakwaan yang luar biasa. Bahkan seringkali karomah itu orangnya nggak tahu dia punya karomah. Kalau tahu nggak akan caper, nggak akan ditunjukin. Takut orang malah jadi berdoanya ke dia, nggak ke Allah. Dan nggak akan belagu, nggak akan sombong karena tahu betul ini ditolong Allah nih, bukan sayanya yang hebat. Makanya kalau misalkan tiba-tiba dia ngaku misalkan bisa datengin hujan, padahal sholat juga enggak, nutup aurat juga enggak, yang gitu-gitu lah ya. Ya udah jelas itu mah diganggu atau dibantu oleh bangsa jin. Termasuk mohon maaf ada yang istilahnya anak-anak indigo. Indigo kalau di rumah, kalau di luar, kalau di rumah jadi IndiHome katanya, ya. Bukan ya. Maka sama itu juga ya. Kita bahas terkait nanti gimana cara istiqomah, tapi ini penting kita kuatin poin ketauhidannya dulu ya. Kenapa sampai disebutkan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Padahal 1 karomah aja misalkan dia bisa teleportasi, bisa jalan di air, kan menurut kita luar biasa. Tapi kalau ada orang bisa 1000 kemampuan kayak gitu, tetap lebih luar biasa di hadapan Allah orang yang bisa istiqomah ya. Karena istiqomah itu upaya, komah menegakkan ya, upaya menegakkan syariat Allah, dan ini ada effort yang luar biasa. Kalaupun orang punya karomah, ya punten, karomahnya juga dari Allah. Ya. Jadi hati-hati ya. Kita juga karena begini, kenapa di dalam rukun Islam itu syahadat yang nomor 1? Karena kalau ada orang sholat, zakat, puasa, haji, tapi dia tidak beriman bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa Muhammad SAW adalah utusannya, itu nggak laku ibadahnya. Dan setan nggak suka kita ngaji, setan nggak suka kita ibadah, tapi juga sulit bagi setan untuk bikin kita beres ngaji langsung ngerampok bang rame-rame ini. Sulit. Maka cara paling gampangnya gimana? Diganggu imannya. Udah silakan sana kajian, tapi nanti kalau tokonya sepi, datang ya ke mbah yang itu, biar dagangannya rame lagi, masalah akidahnya. Karena nggak laku nanti. Karena sebetulnya sholat, zakat, puasa, haji adalah konsekuensi dari syahadatnya. Jadi bukan sekedar ruku sujud. Rajin banget ruku sama sujudnya sholatnya. Punten ya. Orang Jepang kalau mau bikin robot yang bisa ruku sujud 24 jam, bisa.
Tapi apakah robot itu disebut robot soleh? Enggak. Begitu pencet tombol matiin, berhenti dia. Dan dia nggak bisa jadi buat baik ke orang, enggak. Gimana perintahnya? Perintahnya ruku, perintahnya sujud. Itu ada nyamuk gede banget. Insya Allah, ya. Seperti itu. Makanya punten lah ya, udah mesti dijaga. Karena gitu, cara paling gampangnya bagi setan digoda ketauhidannya. Ini pernah ada kejadian kayak gini, pengajian keluarga, terus kumpul di situ semua ayah, ibu, kakek, nenek, pemuda-pemudanya, anak-anak di situ. Satu ketika lama-lama pemuda yang biasa ikut kajian di situ mulai nggak pernah ikut lagi. Ditanya dong ke ibunya, ibu, anak ibu kemana? Biasa ikut kajian. Apakah sekarang kuliah di luar kota ngekos? Enggak, itu ada di kamar. Kenapa di kamar nggak ikut ngaji? Dijawabnya kayak begini, dia lagi kemasukan arwah si kakek. Percaya nggak? Ditanya kan, tar dulu bu, tahu dari mana itu arwah si kakek? Si cucu pemuda itu nggak pernah ketemu kakeknya, tapi dia ditanya apapun tentang si kakek tahu loh. Berarti arwahnya dong. Yuk kita lurusin ya. Jadi manusia ketika terlahir di dunia itu didampinginya nggak cuma sama malaikat pencatat amal, tapi ada juga dari golongan bangsa jin, disebutnya Qarin. Qarin secara bahasa itu artinya sahabat. Ya kayak bahasa Indonesia sahabat itu ada banyak ya. Besti, hopeng, temen, macam-macam ya. Sohib ya. Dalam bahasa Arab juga sama ya. Dan itu ada tingkatan berdasarkan kedekatannya. Qarin adalah tingkatan yang paling dekat. Karena contoh sedekat-dekatnya manusia dengan manusia, suami sama istri, saya rasa nggak mungkin suaminya di toilet jongkok ngeden, istrinya nyemangatin, ayo sayang semangat, pan gelehnya. Tapi kalau Qarin dari lahir sampai ke meninggal dia ikut. Nah, wa ma khalaqtul insa wal jin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Kita diciptain untuk ibadah. Tapi kan ada juga yang nggak ibadah kan? Jin juga ada yang nggak mau ibadah. Ketika orang yang dia ikuti itu mati, dianya masih hidup, ngegangguinnya paling gampang gimana? Ya anak cucu keturunannya. Efeknya apa? Keluarga itu yang tadinya kalau ada masalah sholat, sekarang nunggu si anak kesurupan baru tanya ke si anak yang kesurupan itu. Rusak nggak akidahnya? Rusak. Dan kalau itunya sudah rusak, mau sholat, mau zakat, puasa, mau haji, punten ya, nggak laku. Makanya udah mesti dijaga itu ya. Termasuk yang sepele-sepele, contoh, jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang moto pasti mati itu demi Allah ya. Yang tidur-tiduran di rumah nggak ikut pemotretan itu pun pasti mati ya. Kejatuhan cicak kok saya bakal sial? Enggak. Kejatuhan cicak 8 RW sampai tenggelam juga nggak akan sial. Kok saya kejatuhan cicak tapi kepleset kok jadi nggak berangkat kerja? Kalau sampai jadi berangkat mungkin kamu kelindes truk, untung cuman kepleset depan rumah. Tapi sakit kok, sakit ujungnya 2. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Bisa jadi gara-gara itu dosanya gugur. Nggak ada sial-sial gitu, nggak ada. Nggak ada zodiak, sio, udah nggak usah didengar lagi, ya. Naon sok-sokan kamu kelihatannya ada masalah. Ya hidup pasti ada masalah apa? Ya. Kamu kayaknya masalahnya sama orang terdekat. Ya kalau jauh nggak akan bikin masalah. Ya orang pasti kenal dekat pasti ada masalah. Jadi itu mah statistik dah asli nama. Ya, jangan mau digocek. Korbannya akidah kita soalnya. Akidah rusak bahaya. Ya. Jin ada, gangguin bisa. Tapi dia gangguin juga harus ada pintu masuknya. Dosa ya. Makanya punten ya, ketika ditanya ke orang-orang yang pernah tobat dari kayak gituan, orang-orang yang akhirnya bisa kecantol sama yang mohon maaf ya, pakai susu kacang hijau, jaran goyang, semar mesem, punten. Biasanya korban-korbannya punten ya, sholat juga enggak. Karena pernah dia coba usahain supaya dia bikin naksir orang yang ahli ibadah, nggak mempan. Yang ahli ibadah ya sukanya yang kayak gini.
takwa, ngapalin Quran, nggak suka yang pakai bajunya asal-asalan, ya. Maka itu dijaga, ya. Apalagi dulu ada anak kecil kesambar petir di Jawa Timur sambil megang batu, ya. Batunya dianggap bisa nyembuhin orang, orang datang bawa air digayung Pak, cuman buat dicelupin. Batu apa namanya? Batu ponari, ya. Jadi kalau udah dicelupin namanya berubah jadi ponari sweat. Ya. Samalah itu juga. Kalian sembuh karena apa? Sakit kepala sembuh karena apa? Karena Allah atau karena paramek? Allah. Mau kalian ganti itu foto parameknya pakai muka si ibu lagi begini nih, sama aja. Allah yang nyembuhin, ya. Itu tolong dijaga itu, ya. Maka itu fundamental banget, penting banget. Jadi jangan kebalik, sholat, zakat, puasa, haji, itu justru konsekuensi dari keyakinan itu tadi. Seperti yang diucapkan oleh Kak Desi itu tadi, ketika meyakini tiada ada ilah selain Allah, maka ya sudah, akhirnya mau rela melakukan itu semua, sholat, zakat, puasa, haji, dan akhirnya kuat, yakin. Dulu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, kira-kira beliau tahu nggak kalau api itu panas? Tahu, masa iya? Ih, apa teh ini? Masuk ih panas ya? Enggak mungkin, ya. Pasti tahu. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya bakal mati, nggak usah ge api kayak gini. Mati gampang, nggak usah pakai apa-apa juga, terserah Allah. 1. 2, kalau kata Allah saya nggak bakalan mati, mau gunung meletus, mau tsunami, mau meteor jatuh, mau api kayak gini, saya nggak akan mati. Ya. 3, kalau setelah melakukan ini saya tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Udah, bismillah, ya. Maka dijaga akidahnya. Apalagi kalau lewat tempat gelap nggak usah, punten mbah saya nggak ganggu, nggak usah, jangan. Iya jinnya ada, tapi kalau Allah nggak ngizinin untuk diganggu, mau dia rombongan, mau dia kayak gimana, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Dan jin itu makin senang kalau misalkan kitanya makin takut, ya. Pernah dites 10 orang indigo, tuh katanya tempat itu angker, coba lihat di situ ada apa, beda-beda. Yang satu lihat orai, yang satu lihat apa macan, maung, yang satu lihat macam-macam. Ya karena dia ngerti ini orang takutnya apa, saya tinggal serupai. Ya. Jadi punten ya bahas ke arah sana. Sekarang ketika udah tahu pentingnya akidah itu, bismillah, insyaallah lanjut lagi ibadat pohon, ya. Orang bilang kok nanti aja deh saya berkerudung, ya. Yang penting akhlak saya baik dulu, ya. Di luar sana ada tuh yang berkerudung tapi masih rajin gibah dan lain-lain. Maka jawabnya gimana? Ya punten, kita kalau ngomongin akhlak itu buah, Pak. Batang dan akarnya ada. Akarnya adalah tadi akidah yang kuat, tauhid yang menghujam. Kalau akidahnya sudah kuat, batangnya adalah syariat, rela tingkah laku dan kesehariannya ikut syariat Allah, nanti hasilnya adalah akhlak yang mulia. Apa Rasul akhlaknya mulia gara-gara ikut seminar Mario Teguh? Enggak. Tapi karena beliau tauhidnya paling kuat, dan bahkan beliau nggak cuma taat syariat, beliau yang jadi syariat, ya. Maka kalau beliau akhlaknya paling mulia, wajar. Kok tapi tetap di luar negeri banyak yang orang lebih sopan, lebih santun, lebih disiplin, lebih banyak sedekahnya daripada kita yang ngakunya Islam. Oke. Tapi yuk kita lihat, kalau belajar akhlaknya nggak pakai akidah dan syariat yang dijaga, punten, yuk lihat, nanti boleh googling negara dengan bunuh diri paling tinggi, ya. Itu juga yang kita anggap negara maju. Punten, mohon maaf, di Jepang itu lagi dibuat ada kartu buat naik kereta. Kita kan kalau kartu buat bayar tol saldonya duit, ya. Kalau di sana ada saldo, nanti isinya waktu. Isi saldo ada 60 menitan, ntar naik kereta kota A ke kota B 30 menit, di tap saldo Anda tinggal 30 menit. Segitu on time-nya itu orang Jepang.
Disiplin nggak? Disiplin nggak? Akhlak Nabi bukan? Akhlak Nabi. Tapi punten ya, video porno terbesar paling banyak dari sana. Bunuh diri juga paling tinggi ya dari negara-negara situ dan sekitarnya. Baca majalah waktu itu mahasiswi usia 20 tahunan loncat dari apartemennya lantai 14, ini di Singapura, langsung menemui aspal di bawah. Tentu wafat seketika. Diselidiki pihak berwajib, dicari alasan dia bunuh diri, ketemu buku diari. Tahu buku diari nggak? Tempat orang curhat ya. Enggak, sekarang lebih sering di status deng ya. Terus ketemu alasannya, ternyata alasan dia loncat dari lantai 14 adalah karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Bener, kisah nyata betulan. Masalahnya apa? Loh, anaknya kayak gimana? Kuliahnya bagus, nilainya bagus, ke orang tua santun, ke teman-teman sopan. Kurangnya di mana? Masalahnya satu. Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Makanya, buat apa saya hidup dihina-hina kayak gini, lebih baik saya akhiri. Udah hilang nyawa satu. Coba lihat orang-orang yang nabi, orang soleh terdahulu, pahala banyak. Dosa para nabi mah terampuni, maksum. Ujian parah banget. Nggak ada tuh yang pundung. Ngerti pundung nggak? Ngerti ya? Wah Rasulullah, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung, kemarin juga diledekin terus. Masa kayak gitu? Nggak mungkin. Kalau nggak Islam tidak akan sebesar itu. Beliau mau diancam, mau dimusuhi, mau akan dibunuh sekalipun, bismillah, Allah nggak kasih izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Ya. Sehingga kenapa tadi kita bahas akidah dulu? Akidah kuat menancap, syariat dijaga dilakuin, akhlak mulia, ya. Karena itu dia tadi, kalau kita belajar akhlak tapi nggak pakai akidah dan syariat yang benar, masalah dikit pengen mati, Pak. Stres. Healing katanya. Healing seminggu sekali, depresi itu mah namanya. Ya. Maka setelah itunya juga kuat menancap, mau istiqomah. Istiqomah tuh minimal berapa lama kok? Setahun bisa nggak? Kalau berhentinya setahun gara-gara mati, istiqomah bismillah insyaallah. Kalau 60 tahun gimana kok? Ya 60 tahun ibadah, tapi setahun sebelum mati maksiat, nggak jadi istiqomahnya. Jadi berhentinya cuma karena mati aja. Ya. Gimana cara paling kuatnya? Kok ditanya tentang cara istiqomah, ditanya ke guru-guru jawabannya beda-beda. Sehingga ternyata tiap orang mungkin punya cara yang beda-beda ya. Tapi kalau ini yang kita rasa insya Allah mudah-mudahan paling ngepek, kalau mau jujur mah cara paling kuatnya adalah ingat dosa. Ingat sama dosa sendiri. Kalau Allah berfirman di Quran surat 35 ya, surat Fatir ayat 45, ayat terakhir. Pas pojok kiri atas sebelum Yasin itu, nyelip tinggal satu ayat bawahnya Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa, hukumannya hari itu juga, saat itu juga, kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Satu, berarti kita nggak ada yang luput dari dosa. Dua, saya, bapak, ibu pantas mati atas dosanya masing-masing. Pertanyaannya, kenapa ini masih ramai kayak gini? Gak punya dosa ya? Gak mungkin. Jawabannya diterusin di ayatnya, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka hingga waktu yang ditentukan. Jadi kalau ada yang suka nanya, layakkah aku bertobat? Dosaku segini banyaknya. Udah kepalang, nyemplung aja sekalian. Hati-hati. Perasaan merendah diri seperti layakkah saya bertobat? Itu dari syaitan. Kenapa? Karena syaitan gak bisa apa-apa kalau kita tobat. Contoh ya, dia tahu dia gak bisa ngalangin kita, makanya dikasih was-was. Nanti juga maksiat lagi. Udahlah, mumpung masih muda, kepalang basah nyemplung aja sekalian. Atau layak gak sih kita ini diampuni? Jawabannya pasti layak. Karena kalau nggak layak, berdasarkan ayat tadi, gampang bagi Allah matiin kita waktu lagi maksiat. Ini kita udah berapa kali maksiat nggak mati-mati?
Berarti kan benar ayat tadi. Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Allah lagi nungguin kita tobat. Kok diledekin, kok aku pengajian dibilang so alim. Allah, kamu dulunya begitu, saya tahu. Jawab, ngaji itu bukan tanda orang alim. Ngaji itu tanda pengen jadi alim. Baru pengen. Berhasil nggak? Ya nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong ya terserah Allah. Yang saya tahu, kalau Allah udah nggak suka sama saya, udah dimatiin dari waktu lagi maksiat. Kenapa saya masih dibiarin hidup? Alhamdulillah, ternyata Allah cuman benci dosanya, nggak benci pendosanya. Ya, kalau yang dibenci pendosanya, selesai urusan kita. Begitu juga kalau kita ngelihat orang, kok saya mergokin dia maksiat, tahu kok, nih bahkan saya rekam. Tanya aja, yang kamu pergokin itu masih hidup nggak sekarang? Ya masih sih. Oh ya udah, berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nentuin surga neraka orang? Yang kayak gitu kok yang pasti ke neraka. Yang kayak gitu azabnya kayak gimana kok? Nggak tahu, nggak tahu. Tahu nggak orang yang paling rugi? Yaitu kalau ada orang yang maksiat, malamnya terus dipergokin orang, yang maksiatnya malamnya tahajud, nangis, tobat nasuha, ya. Diampuni lagi sama Allah. Kita yang ngintip dia lagi maksiat, masih kita gibahin dia sampai tahun depan. Yang maksiat orang, yang dapat dosa gibahnya kita setahunan. Rugi nggak? Rugi. Ini kau pernah ditanya ya, kok gimana tentang ada orang bikin konten dakwah tapi nyarinya kesalahan-kesalahan ustadz? Kau pikir, aduh, jangan punya mata lalat deh. Lalat itu kita taruh di taman bunga juga nyarinya sampah. Iya salah. Kalau emang salah, ya sok atau dikoreksi. Kan kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Punten ya. Salah satu tujuan ngaji yang koko tahu itu adalah untuk makin jago nyari kekurangan diri, bukan makin jago nyari kekurangan orang. Kok dia beneran salah, kasih tahu. Nggak direspon, ya udah, setidaknya kita udah berusaha. Apalagi ini jelas-jelas ngajakin orang supaya untuk benci dia, jangan dengerin dia. Iya, yang bener-bener salah, sesat, ngaco juga ada. Sampai dibikinin film tuh Walid, tahu Walid? Ya, Walid nak Dewi boleh. Astagfirullah ya. Iya, yang ngaco betulan juga ada. Itulah pentingnya kita berilmu, jadi bisa bedain mana ngaco mana enggak, ya kan? Tapi kan di luar sana mungkin ada yang belum tahu juga, ya. Bener ya. Kita ketemu orang, kalau ngitungnya untung rugi mah kesel terus tuh. Contoh, ketemu orang umur 35 ternyata belum bisa baca Quran. Kan kita kalau mikirnya untung rugi, apa untungnya saya kenal sama dia? Pasti ngerepotin minta diajarin. Tapi kalau kita mikirnya, ketemu gak ada yang kebetulan, siapa yang paling beruntung? Yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Oh, tiba-tiba dikenalin sama yang udah umur segitu belum bisa ngaji. Aku bisa ngaji. Oh, Allah lagi ngasih saya ladang dakwah bisa ngajarin ngaji kali ya. Coba kalian punya ilmu, tapi satu dunia udah soleh semua. Atau siapa yang diajarin? Ya. Kok saya ngingetin teman saya sholat kok 30 tahun dia masih gak mau sholat. Kok jawab, selamat. Berarti punya pahala dakwah 30 tahun itu. Coba kalau sekali nasehatin, bro sing soleh, langsung soleh sampai mati. Berarti sekali doang pahala ceramahnya. Dan alhamdulillahnya kita gak pernah disuruh ngubah orang ya. Kita meninggal gak akan ditanya berapa orang yang kamu mualafin. Kalau ada guru ngaji ngajar 30 tahun gak ada satupun muridnya jadi baik, tapi niat dakwahnya lillahi ta'ala, tetap jadi pahala gak? Betapa repot dokter Zakir Naik kalau misalkan ternyata dia udah nyolehin 999 orang mualaf, begitu nyampe depan gerbang surga ada spanduk di depan gerbang surga, yang boleh masuk sini minimal memualafkan 1000 orang. Atau kagok, masa kurang satu balik lagi? Ya. Tapi anggaplah kita seumur hidup berdakwah nggak ada satupun yang terima kasih, nggak ada satupun yang jadi baik. Ya udah weh. Ini ngomong kayak begini nih, saya nggak akan ditanya berapa orang yang hadir, tapi ditanya niat kamu dakwah apa, hei? Karena mau ceramah di Istiqlal sama di Musola Al-Ikhlas yang nilai juga Allah,
ceramah di Mabes Besar TNI sama di markas Hansip sama, yang nilai juga Allah. Ya. Jadi yuklah silakan dijadiin jalan aja. Aku kasih perumpamaan ya. Kalau kita masih terlalu sering sedih, mungkin karena kita terlalu sibuk-sibuk membagus-bagus dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Ibarat rumah kita di ujung jalan, buat pulang ke situ harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum. Indah itu jembatan, tapi rumahnya bobrok. Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Kalau kita sibuk bagusin jembatannya aja, pantesan stres, karena kita bakal sibuk-sibuk membagus-baguskan sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Berarti gimana kok nggak usah pada kerja nih semuanya, ruku, sholat, ngaji di masjid aja? Enggak, tapi sebagaimana jembatan itu, jadi jalan aja. Mau kaya silakan, karena meninggal kita nggak ditanya saldonya berapa, tapi dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Kalian mau punya 1 kuadriliun juga nggak apa-apa, selagi halal, nggak ngoplos bensin, ya. Daripada punya duit 1 juta tapi dapat dari judol dipakainya buat pinjol, rejet, ya, rungkat. Kok saya mau viral, mangga. Tapi ingat popularitas cuman alat buat ngenalin Allah, mumpung ada yang nonton. Kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa, tapi kamu ajarin apa ke followers kamu. Pintu surga ada 8, betul. Tapi pintu surga bagi yang centang biru itu tidak akan pernah ada. Orangnya bisa nilai ya tuh, followers 200.000, yang komen 2. Julid kan orang jadi. Apalagi Allah dan malaikatnya. Udah bismillah. Para sahabat juga pengennya nimbrung sama Nabi, tapi ada yang disuruh nguasain bisnis, nguasain medan perang. Tapi mereka semua tetap punya dunia pun cuman jadi alat buat jalan ke Allah. Ya. Istilah sing istiqomah ya, sampai jannah. Siap, Ustaz. Yuk, kembalikan dulu kepada Ustaz. Oke, subhanallah, luar biasa ya. Udah ilmunya udah masuk, udah dicatat. Jangan lupa nanti dibuat story ya. Nanti story yang terinspiratif, terbaik, yang tag Instagramnya Kodenis, Instagramnya Darussalam, Instagramnya Prismada, ya. Nanti ada 2 instastory terbaik yang akan mendapatkan hadiah. Ya, boleh nanti dibuat semenarik mungkin ya. Jadi teman-teman semua, selanjutnya kita ada sesi tanya jawab ya. Jadi memang Ustadz ada mungkin pertanyaan sedikit nih. Istiqomah kan bukan berarti tidak pernah lelah ataupun goyah ya. Apalagi kemarin mungkin bertemu dengan saudara-saudara, ada yang dia kayaknya ibadahnya nggak heboh kita gitu, nggak sebanyak kita kadang-kadang kan kayak gitu Ustaz. Tapi sepertinya kayaknya rezekinya kok lebih luar biasa sampai ibaratnya itu tumpe-tumpe gitu Ustaz. Nah, kadang-kadang ada beberapa percikan-percikan yang ngebuat kayak itu menjadi kita membuat goyah tuh ibadahnya. Gimana Ustadz untuk step by stepnya gitu Ustadz? Ya pertama, jangan dipersempit rezekinya. Kita lurusin dulu ya. Sholat duha biar dagangan rame. Rezekinya yang mana? Pas dagangannya rame atau Allah izinin dia sholat duha? Sholat duha itu ternyata rezeki yang lebih mahal daripada sekedar dagangan rame tapi malah jadi lalai. Bukan berarti nggak boleh duha biar dagangan rame, boleh, bagus, mintanya masih ke Allah, tapi terusin sampai nanti kita punya hati yang ngerasa, ya Allah makasih saya boleh duha ya Allah. Engkau nggak ngizinin aku duha, engkau nggak ngizinin kita nyampe ke sini, gampang, motornya dibikin hilang kek, atau kalian yang hilang juga bisa, atau ada orangnya nggak hilang, motornya ada, imannya yang hilang, nggak mau berangkat, ya, Masya Allah, lihat, ada banyak ahwat kan. Bu, jujur, berapa kali kalian sen kiri belok kanan?
Lebih sering celaka atau selamat? Tuh Masya Allah. Ya nggak semua sih. Ya kadang yang kagok yang belakang ya. Ini mau kemana sih ibu teh? Ya. Sekalinya sennya bener ketutupan kerudung ya nggak? Alhamdulillah lah syar'i juga pakaiannya ya. Jadi jangan dipersempit ya. Kalau kita masih mempersempit yang rezeki itu hanya dalam bentuk duit segala macam punten ya. Sekaya-kayanya kita zaman sekarang nggak lebih kaya dari Firaun. Sekaya-kayanya kita zaman sekarang nggak akan ngalahin yang korupsi. Makanya kadang suka diledekin dah kalau lagi ceramah di pabrik ya. Saya bilang, Pak, mau kaya mah jangan kerja di sini, mendingan Bapak jadi koruptor. Tapi kan hancur nanti sama Allah. Ya. Karena ngelakuin atau ngambil dengan cara yang Allah nggak suka. Tapi ya sudah ya, karena ternyata mulia itu tidak di situ ya. Kok sahabat tapi ada yang pada kaya? Ya punten, sahabat jadi kaya itu efek samping. Kita pengen jadi kaya tujuan utama. Kan sefundamental itu perbedaan kita dengan sahabat itu. Mereka punya kualitas diri yang bikin dunia juga rebutan nyari mereka. Kita bahkan gunain agama buat dapetin dunia. Ya, salah fokus kitanya ya. Jadi ya sudah biarin. Kalau misal nanti ternyata ada yang lebih kaya, lebih sukses, udah aslinya. Kalau bahagia harus punya jabatan, harus punya harta dulu, berarti Allah dong yang gak adil. Kan yang bagiin Allah. Gini ya, ada yang pernah lihat bulan purnama? Indah ya. Ada nggak orang lihat bulan purnama berantem, dengki? Bu, ibu nggak boleh ya lihat bulan itu, cuman saya tahu yang boleh. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Semua lihat bulan barengan kelihatan nggak? Kelihatan. Itulah ibaratnya kalau kita rebutin sesuatu yang luas, surganya Allah contoh. Beda kalau kita rebutin sesuatu yang sempit, contoh dunia, udah mah dapetinnya harus bak-bak, begitu bonyok belum tentu dapat. Contoh, 270 juta penduduk Indonesia, yang boleh jadi presiden berapa orang? 1. Bayangin satu negara berantem rebutin satu tempat, gimana rusuhnya? 2024 yang rebutan cuma 3 aja berantemnya se-Indonesia. Tapi kalau 270 jutanya semuanya rebutan surganya Allah, semuanya takwa, semuanya ibadah, semuanya nggak ada yang sombong, semuanya tawadu, muat nggak surga bagi 270 juta orang? Muat. Karena kalau misalkan tadinya kita adem ayem baik-baik aja tahu-tahu berantem, sederhana lah. Ada dunia nyelip di antara kita. Kita sih rebutan yang sempit melulu. Jelas-jelas yang ada, luas ada. Jadi udah tenang aja. Ikut bahagia aja kalau mereka lebih kaya ya udah. Ingetin aja ya udah. Berarti mudah-mudahan hartanya bikin tambah dekat sama Allah. Udah bismillah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, makasih banyak Ustadz. Ya. Ada lagi Ustadz pertanyaan dari Ya. salah satu jamaah mualaf. Iya, silakan. Salam Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Waalaikumsalam mualaf. warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan Alhamdulillah. suami belum mualaf. Oke. Saya ragu jika saya berhubungan dengan suami dalam hukum Islam itu zina karena berbeda agama. Tapi kalau menolak ajakan suami itu termasuk dosa. Ya. Bagaimana saya harus menyikapinya dalam pandangan Islam Ustadz? Ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan doain ya, suaminya ikut ya. Tapi ya begitu ya. Fikih-fikih, hukum-hukum. Tapi kan yang menjadi juri dari semua aturan itu, alhamdulillah kita punya juri yang maha adil ya, Allah. Masa sih orang yang udah benar-benar tetap dia beriman kepada Allah, meskipun dengan potensi akan dibenci suaminya lah, dibenci keluarganya lah, walaupun iya pasangannya belum muslim, apakah itu bakal sia-sia gitu aja di sisi Allah? Bukankah lebih buruk lagi kalau misalkan dua-duanya gak sempat syahadat terus wafat? Ini mending udah satu sempat syahadat. Masalah tapi kok ini gimana kalau misalkan naudzubillah tadi ya secara fikih dianggapnya seperti berzina. Alhamdulillah Allah ngelihatnya hasil akhir. Kalau ternyata nanti suaminya akhirnya bersyahadat juga, padahal sempat ada pernikahan pas beda agamanya itu misalkan 10 tahun, biasa lagi hasil akhirnya tetap husnul khotimah. Ya itulah dia maha baiknya Allah ya. Kan kalau ke Allah mah beda sama ke orang itu kita datang bawa 1000 kebaikan bisa lupa tuh gara-gara sekali salah.
Tapi kalau Allah makan kita datang bawa 1000 salah, bisa Allah hapuskan gara-gara satu kebaikan. Dan enaknya urusan sama Allah tuh kayak gini. Misalkan kita diajak bangun masjid ya, sedekah 10.000. Nanti ternyata meninggal duluan, masjidnya belum jadi. Terus nanti di hari akhir kan kita dikasihin buku catatan amal. Begitu dicek nggak ketulis, nanya dong, ya Allah engkau pasti tahu tanggal segitu jam segitu aku sedekah bangun masjid. Kenapa di sini tidak ditulis? Tidak mungkin malah dijawab, kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin, nggak mungkin. Itu dah baru niat aja, duit masih di kantong, tetap ada pahala niatnya tuh, tetap ada pahala niatnya. Apalagi kalau dilakuin ada pahala tindakan. Anggaplah secara fikih mereka dianggap berzina, tapi kan Allah mah gitu. Mau ada 1000 kesalahan wanita pezina tapi memberi minum seekor anjing, tapi Allah ridho aja, Allah punya kuasa buat ngampunin 1000 salah lainnya. Jadi ya udah, yuk tetap jadi istri yang terbaik sambil terus doain. Suatu ketika kalau ada momen ketika, kenapa aku ada masalah kamu tetap selalu ada, padahal dulu waktu belum Islam gak kayak gini. Ya itu dia, bukan akunya yang baik, ini mah Allah dan Islamnya. Dan aku baik ke kamu juga bukan supaya kamu suka, biar pencipta kamu suka aja, biar Allah suka. Ya. Jadi ya udah, biar gimana pun kamu suamiku dan aku berbuat baiknya karena perintah Allah aja. Bismillah. Ya. Berproses, bismillah. Doain nih. Atau mudah-mudahan suaminya diajak ngobrol, mudah-mudahan bisa jadi jalan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Kebaca itu sekecil itu? Baca Ustaz. Masya. Alhamdulillah kami sudah 2 tahun lebih menikah dalam 1 tahun pernikahan kami. Pernikahan kami dikaruniai 2 orang anak. Iya. Sebelum mempunyai anak, kami berdua istiqomah mengamalkan amalan baik ibadah kecil maupun ibadah yang besar. Iya. Namun setelah memiliki anak, kegiatan istiqomah kami menurun. Oke. Bagaimana agar kami kembali bangkit untuk bisa beristiqomah lagi dalam beribadah, Ustaz? Baik, bismillah. Alhamdulillah nanyanya pakai kami ya. Pernah ada yang nanya kayak gitu, alhamdulillah kok kita sudah menikah. Kok kita sudah menikah? Ada Teh Yunda lagi di sebelah. Kadang nanya itu, kok gimana ya anak kita? Ntar kok anak kita sih? Anak kami gitu ya. Ini tadi alhamdulillah kami sudah menikah. Oke, kami kan berarti kami ya mereka. Jadi gini, yang pertama tadi memang istiqomah itu salah satunya gimana prioritas ya. Ibarat kayak gini, kalian pesan ojek online di depan pasar, dari sekian banyak pesan atau SMS atau WA yang masuk, pasti yang dibuka duluan chat dari si mamang ojek, karena nggak mungkin pesan Senin pulang Kamis, ya nggak? Kenapa dia dibuka duluan? Karena lagi jadi prioritas, ya. Makanya kalau misalkan di sini ada akhwat muda yang WA laki-laki tidak dibalas karena sibuk, bukan sibuk teh, kalian belum jadi prioritasnya dia aja. Nah, terima kenyataan itu ya, ya. Jadi ngapain kalian relain buang-buang waktu demi dia yang menyanyiakan kalian, ya. Satu, prioritas. Maka bisa diprioritaskan. Nah, tapi ketahuilah syariat itu kan punya makosid, maksud-maksud syariat. Salah satunya juga menjaga jiwa dan lain-lain. Kalau ada ibadah yang istilahnya dia tinggalkan, tapi diganti dengan amalan yang lain, jangan dikira nyusuin anak bukan pahala. Jangan dikira ngurus anak tengah malam bangun, yang biasanya bangun gak ada anak bisa tahajud, sekarang bangun jadi harus gantiin popok. Jangan dikira itu bukan pahala. Ingatlah, ibadah itu gak semuanya mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ada tata cara aturan bakunya ya. Sholat ada tata cara aturan bakunya, harus wudhu dulu, nutup aurat, ngadep kiblat dan lain-lain. Kan ada juga ibadah yang goir mahdoh, sabar ngadepin anak, yang Allah tahu kalau ini anak tidak ada, kamu juga pasti tahajud. Aku nggak bisa tahajud cuma karena engkau titipi anaknya, maka jangan dikira itu juga bukan pahala ya. Yang bahaya itu tidak istiqomahnya gara-gara diganti dengan ya kelalaian,
Ini kan ya Allah tahu lah. Ya Allah, aku biasa bangun memang setiap hari jam 3 ya Allah untuk tahajud. Tapi sekarang bangun jam 3 untuk mohon maaf, mompa ASI. Karena misalkan bayinya belum bisa nyusu sendiri harus dipompa. Udah gitu juga harus disusuin. Nyusuinnya juga terserah si bayinya bangun. Kita kadang lagi capek-capeknya harus bangun. Oh, jangan dikira itu bukan amalan. Ya. Jadi yang penting waktu kita yang segitu-gitunya semuanya jadi amal soleh. Meskipun ada ibadah yang akhirnya tertinggalkan, tapi tergantikan dengan amalan yang lain, ya udah bismillah. Tugas kita memperbanyak amalannya, karena nanti dari salah satu itu aja ada yang Allah terima, alhamdulillah. Allah punya kuasa mengampuni yang lainnya. Ya. Jadi tetap luar biasa Ibu itu. Saya kalau lagi ngelihat ya Allah, kalau ngerasain ya awal mula berkarir jadi bapak ya. Jadi kalau ngelihat ya Allah harus mompa, disusuinnya harus 3 jam sekali. Udah gitu ternyata nanti begitu beres mompa, dicuci lagi botolnya apa segala macem. Kitanya mau istirahat, anaknya udah bangun, udah lapar lagi, mompa lagi, kapan tidurnya? Ya. Itu amal soleh yang luar biasa ya bagi seorang ibu ya. Andai aja saya bisa gantiin, cuman gak keluar ASI dari saya mah ya, keluarnya keringet ya. Jadi ya udah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khairan katsiran. Mungkin satu lagi pertanyaan mungkin dari Ahwat Ustaz. Ya. Sebenarnya mungkin tadi udah sempat dijelaskan juga. Mungkin nanti bisa di-recall kembali Ustaz. Bagaimana cara agar iman kita agar tetap istiqomah di jalan Allah? Terkadang kami baru bertaubat, kemudian kembali lagi maksiat Ustaz. Ya. Tomat ini Ustaz, tobat maksiat. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilahnya STMJ ya, sholat terus maksiat jalan. Tapi ketahuilah, kalau kita diem di tengah-tengah, taat masih ada sedikit, maksiat juga masih jalan. Kalau diem di tengah-tengah itu nggak akan nikmat. Mohon maaf ya, maksiat itu ada nikmatnya loh. Maksiat itu ada nikmatnya, walaupun Allah nggak ridho dengan kenikmatannya. Tapi kalau kita diem di tengah-tengah, pas lagi ibadah keinget sama maksiatnya jadi kurang khusyuk. Pas lagi maksiat yang lain happy waktu mabok-mabokan, kita malah stres. Aduh, sholat gua gak bakal keterima nih. Gak enak kan kalau di tengah-tengah. Makanya kalau mau kanan-kanan sekalian, soleh-soleh sekalian, baru nanti kerasa ibadahnya nikmat. Kok gimana ya biar bisa nikmat? Tenang, kok ngaji kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah ya. Di situ dituliskan satu kalam ulama yang menyebutkan, aku membiasakan diriku tahajud selama 20 tahun, baru aku merasakan nikmatnya tahajud. Itu ulama loh. Pembiasaan sampai tahajud nikmatnya aja 20 tahun. Makanya kalau kita hijrahnya aja baru 3 bulan, belum kerasa nikmat, itu wajar, proses. Tapi kan dibalik ketidaknikmatan itu sekian banyak dosa yang gugur. Ya. Dan kalau memang kehidupan kita dulu sebelum maksiat udah jadi kehidupan yang baik, atau buat apa kita hijrah sama tobat? Kita kan hijrah tobat karena tahu kan, saya mau sampai kapan ya hidup kayak begini. Karena tahu nggak akan selamanya pengen hidup kayak begitu, maka akhirnya dia berhenti. Kalaupun nanti ada godaan untuk balik lagi ke dunia yang lama, ya bolak-balik, maksiat, taat lagi. Ya kabar baiknya selagi habis maksiat nggak langsung mati, ya berarti Allah masih nungguin tobatnya. Cuman masa ya nunggu mati dulu, kan kalau udah mati nggak bisa undo ya, nggak bisa kontrol Z, balik lagi ke ini, nggak jadi balikan deui, nggak bisa ya. Jadi udahlah, yuk jaga circle-nya juga ya. Coba gerak, lagi pengen main game tapi kiri kanan lagi ngapalin Quran semua, malu kayaknya kita. Makanya malu itu sebagian dari iman ya. Jaga circle-nya, sering-sering wisata rohani, main ke kuburan. Ya Allah, dulu dia lebih kaya dari saya, sama dimakanin cacing juga. Anak-anaknya malah berantem gara-gara duitnya, boro-boro duitnya nyelamatin. Main ketemu orang yang sakit, saya mau udah divonis dokter, kok umur saya 6 bulan lagi, kenapa lebih ceria dia ya? Langsung jadi receh tahu masalah kita ketemu mereka-mereka itu. Anak-anak yatim, ya. Dan kalaupun kita masih gak kuat untuk menolak maksiatnya, karena teman-temannya deket banget, kita hijrah duluan, teman-teman yang maksiatnya belum hijrah juga. Kita diajakin, gampang, nanti biasanya Allah tolong.
dibikin yang ngajak maksiatnya jadi malas main sama kita. Udah jangan ajak dia lagi deh, dia mah sekarang udah jadi ustazah, udah jangan diajak. Mungkin kita sedih, tapi padahal itu lagi dijauhin sama yang ngajak maksiat. Tiba-tiba mereka bikin grup lagi yang gak ada kaliannya. Mungkin sakit hati, kenapa aku gak diajakin? Tapi ya udah, bismillah ya. Lagian kita kerja juga suka bikin kayak gitu kan, ya. Satu kantor 10 orang, bisa-bisanya bikin grup lagi isinya 9 orang kecuali bosnya. Apa kira-kira fungsi grup tersebut tuh ya? Ayo orang tua murid, ada grup yang sama gurunya kan? Ada grup yang gak ada gurunya kan? Apa kira-kira fungsi grup tersebut? Ya, udahlah, tenang aja. Ya, istilah gitu ya. Jangan lupa terakhir minta tolong sama Allah. Kita kadang kan udah, kok gimana ya cara bangun tahajud? Udah pasang alarm 3, ditanya, udah minta tolong ke Allah belum? Beres sholat isya minta tolong, ya Allah, tolong bangunin hamba tahajud ya. Oh iya, belum nyoba, cobain. Karena kalau Allah udah bangunin, nggak pakai alarm juga bangun. Digigit nyamuk ke, digigit singa ke, siapa tahu miara singa ya. Irfan Hakim kan miara singa ya, digigit suami bangun-bangun juga ya. Atau apapun, pengen pipis ke, atau tsunami bangun kan pasti bangun ya. Ya jangan ya, na'udzubillah ya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Mungkin kita adakan live question. Ada 2, satu dari Ahwat, satu dari Ikhwan. Mungkin dari Ikhwan dulu, ada yang ingin bertanya secara langsung? Mungkin yang belakang ya tadi, mangga. Nanti boleh disebutkan untuk namanya, kemudian domisili mungkin, sama nanti boleh langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya Faris dari Bojongkulur. Dari mana? Bojongkulur. Yang kemarin teman-teman ya. Prismada, terima kasih sudah memberikan bantuan ke rumah kami di Bojongkulur. Banjir, Ustaz. Iya. Ya, izin bertanya Ustaz. Sekarang ini kan memang lagi zamannya sosial media Ustaz ya. Sosial media, Ya, terus? tadi saya terkait tentang hasut menghasut Ustaz. Ustaz sempat bahas hasut menghasut. Menghasut. Ya. Intinya adalah bagaimana Ustaz apabila kita saat ini ada di era hasut menghasut dengan membuat satu grup untuk membicarakan seseorang atau kita menjat seseorang. Nah itu apakah istilahnya hukumnya seperti apa Ustaz? Iya. Dan ya memang istiqomah ini sebetulnya penting sekali Ustaz. Karena kalau istirahat itu kan lelah ya Ustaz ya. Jadi istilahnya ya saya berharap apakah hasut menghasut ini apa kita harus lawan dengan istiqomah kayak gitu Ustaz. Untuk istilahnya intinya adalah ya begitulah Ustaz, kurang lebihnya Ustaz. Makasih. Makasih, alhamdulillah ya. Baik, izin ya. Memang perlu diketahui dulu ya. Bahasanya mungkin bukan hasut, tapi memang ada gibah yang diizinkan dalam Islam. Contoh, kita lagi diminta jadi saksi di pengadilan. Kita memang ngelihat orang itu nyuri, terus orang yang kecurian minta keadilan. Terus kita yang ngelihat ditanya, bener nggak kamu lihat dia nyuri? Ah nggak mau, kan nggak boleh bocorin aib orang, itu nggak boleh. Justru harus dikesampaikan. Iya saya lihat. Tapi udah cukup, nggak usah nambah-nambahin. Emang dia mah maling pak, udah gebugin aja. Nah itu kompor meleduk, ya. Itu kompor meleduk, ya. Lihat, enggak, udah selesai. Atau 2 yang juga masih diizinkan, kita misalkan pernah ketipu orang, terus kita ngelihat saudara kita kok lagi ngobrol sama orang yang dulu pernah nipu kita. Begitu beres kita tanya, tadi ngobrolin apa? Kayaknya dia ngajak bisnis, aku kayaknya mau ikut nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau udah umur segini tuh ya Allah. Kalau kaget ya, itu ketahuan tahu kita aslinya kayak gimana. Kadang ada yang kaget nyebutnya kunci ya, hati-hati ya.
Dan itu kudu dibiasain, kudu ngucap yang baik-baik supaya kalau kaget nyebutnya nggak aneh-aneh ya. Petir ya Allah. Semoga sehat-sehat semuanya dijaga yang di luar ya, nggak ada yang kesamber. Jadi ketika kita ngingetin, iya dulu mah pernah kejadiannya kayak gitu, yang nggak tahu ya mungkin sekarang mah dia udah tobat kali, tapi pokoknya hati-hati aja. Itu masih bukan gibah, itu masih diizinin ya. Nah makanya ini balik lagi nih, kira-kira kita tinggal lihat aja ini kita tujuannya apa ngomong kayak gitu ya. Karena intensi itu akan kerasa, karena ketika kita tujuan yang diserang adalah individunya itu udah kelihatan. Tapi kalau yang disebut adalah ya udah ini kan ada kesalahan yang harus dikoreksi dan yang lain-lain, bismillah. Dan juga kan bisa tanpa marah. Ada orang tua ngehukum anaknya, nak nggak boleh bicara kasar, kita kan udah ada peraturan ya, berarti kamu harus sedekah 20.000 tiap berucap yang tidak baik, yuk nanti kita sedekahin sama-sama. Nggak kerasa dihukum kan? Dia lagi nggak dihukum, dia cuman lagi belajar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beda dengan dasar anak teh bla 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 bla. Nah itu dia ya. Jadi yuk dilihat, ingat kalau ditanya tadi hukum, nah hukum itu kan bicara fikih ya. Fikih itu bicaranya boleh atau tidak, bicaranya ya hukum, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi ketahuilah di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih bicara boleh atau tidak, takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Maka cara paling gampangnya setiap kali kita pengen berbuat sesuatu, ini kira-kira saya ngomong kayak gini Allah suka atau tidak. Ini kira-kira saya ngomong kayak gini dalam hati saya ngapain, ini emang benci sama orangnya atau justru ingin mencegah kemaksiatan. Kudu berani jujur ke diri sendiri nanya kayak begitu. Karena kalau enggak ya itu dia ya. Jadi kalau bentuknya seperti tadi ya, mencegah kemudorotan lebih besar atau sedang menjadi saksi, itu beda ya, masih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada apa, jelekin orang, nggak jadi kebaikan lah. Lagian udah dijelekin juga, kalau Allah tidak ingin membuat orang itu jatuh, nggak akan jatuh juga. Kalau ada orang yang hidup di zamannya agak dulu ya, mohon maaf, kenal Buya Hamka? Buya Hamka pernah dipenjara tahu? Tuduhannya apa tahu nggak? Pengen khianatin negara. Akhirnya dipenjara. Musuh-musuhnya ngerasa yes, tersingkirkan nih yang berisik berdakwah. Bagi beliaunya begitu dibebasin, Soekarno-nya begitu mau wafat, doa mintanya apa? Saya minta disolatinnya sama Buya Hamka. Padahal atas izin beliau juga beliau dipenjara. Dan gara-gara dipenjara, kitab legendarisnya tafsir Al-Azharnya Buya Hamka selesai 2 tahun di penjara. Yang kalau enggak, beliau mana ada waktu buat beresin kitabnya. Begitu keluar, ada sekarang yang benci sama beliau. Enggak, saya ngaji tafsirnya aja masih ngaji ke tafsir kitab beliau. Berarti jadi pahala jariah bagi beliau. 4 imam mazhab, 4-4-nya pernah dipenjara. Apakah dibenci? Enggak. Udah, Allah bisa ngelihat, orang-orang juga bisa ngelihat. Ketika fitnahan atau hasutan itu datang, orang tuh sebetulnya nilai tahu, masa iya sih dia kayak begitu? Ketika kebaikannya lebih besar daripada hasutan orang, orang juga nggak percaya. Dianya udah dosa, fitnah orang-orang nggak kemakan, ya rugi sekali. Ya gitu dulu aja mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas jawabannya yang sangat informatif sekali. Boleh? Mangga, sekarang mungkin pertanyaan dari Akhwat ya. Oke, mangga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Insyaallah, doakan istiqomah. Amin ya. Sekarang saya juga sedang proses dalam jalan dakwah. Amin. Doakan istiqomah. Bismillah. Nah, ya saya berusaha untuk istiqomah, Pak Ustadz. Tapi dalam perjalanannya memang ada pro dan kontra. Kayak kemarinnya yang saya viral, yang nangis-nangis, mungkin Pak Ustadz tahu ya. Iya. Yang tayangan saya yang ngumbar aurat nggak mau dilihat lagi, itu adalah salah satu dari ikhtiar saya supaya dosa saya yang kerjakan dulu itu nggak mau diperlihatkan kembali, diulang lagi jadi dosa jariah buat saya. Ya. Tapi usaha saya itu masih dibully juga.
Ya kan, ada yang bilang lebay lah, ada yang apa sih, nggak penting gitu-gitu. Tapi kalau menurut saya penting banget, karena itu sebagai bukti juga, mudah-mudahan jadi di depan Allah tuh, oh dia tuh memang sudah berusaha untuk taubatan nasuha gitu. Dia itu ikhtiarnya, walaupun banyak yang menghujat, ada yang pro dan kontra, itu adalah ya sudah qadarullah lah, harus kita terima gitu. Nah sekarang saya minta sama Pak Ustadz gimana supaya hati ini lega gitu dan nggak marah sama netizen yang nggak kenal, yang kalau saya dakwah seperti Pak Ustadz saya live juga itu banyaknya yang menghujat, bukan yang nggak butuh pujian, tapi nggak usah dihujat juga karena bikin down. Namanya perempuan itu mainnya kan hati ya, perasaan gitu. Jadi sekarang kalau saya live kayak gini, kayak Pak Ustadz gini, saya nggak berani saya lihat. Jadi biar tim saya yang live-in dari jauh gitu. Karena saya kalau baca langsung saya ngeblank gitu, nggak fokus lagi mau bicara apa kepada jamaah. Jadi saya minta sama Pak Ustadz gimana supaya hati saya ini tenang, lapang, nggak memikirkan yang omongan orang jelek. Tapi sebagai wanita tetap namanya perasaan selalu terbawa, jadi ngedrop gitu. Pengennya saya nggak mau kayak ngedrop gitu dan nggak mau bikin setan bangga, karena kadang kepikiran gini Pak Ustadz, ya udahlah kalau gitu saya usah dakwah aja deh gitu loh. Kadang sempat terpikir seperti itu, tapi kadang kepikiran juga kalau saya berhenti berdakwah itu yang diinginkan iblis gitu. Nah saya minta sama Pak Ustadz, selain minta didoain istiqomah, juga minta dimudahkan sama Allah itu jalan dakwah saya, supaya dosa jariah saya itu tertutupi dengan amal jariah yang sedang saya kejar saat ini dan sampai akhir hayat insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doakan beliau ya, semoga istiqomah sampai ke jannah, bismillah insya Allah. Jadi begini, ketika kita tobat itu kan jurinya Allah ya. Ketika Allah sudah terima tobatnya, dulu guru kau pernah bilang kayak gini, mudah bagi Allah untuk membuat orang nggak akan nemu tuh kalau mau nyari aib-aib kita yang lama. Entah dibikin websitenya sudah angus atau gimana, atau sehingga akhirnya ketika dicari kok nggak nemu-nemu, atau ketika dicari ada yang berusaha nyari-nyari aibnya kuotanya habis, ya gitu-gitulah ya. Ya tugas kita itu memang aslinya memastikan saya udah diampuni atau belum. Memang kalau kita salah fokus itu stres. Contoh ya, misalkan ya, artis lain selingkuh. Kalau dia salah fokus, kalau dia lebih sibuk mikirin gimana endorsan saya hilang, gimana follower saya kabur, gimana kontrak sinetron yang diputus, kalau itu yang dipikirin stres. Harusnya apa yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini aku jadi diampuni Allah. Dia nyewa pengacara mahal, netizen kembali cinta, tapi dia belum tobat nasuha, tetap repot di hadapan Allah. Dia udah tobat nasuha, netizen masih menghujat, Allah nggak izinin terjadi apa-apa. Apa yang bisa terjadi kalau Allah sudah ampuni? Lagian, kalau misalkan ternyata punten ya, ada yang ngehujat, satu, gimana caranya bikin satu dunia cinta? Rasul yang jelas mulia aja masih ada yang ngehujat, apalagi saya yang hina betulan. Ya. Dan kadang hujatan itu kan kita tahu ya, bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa kehapus, tapi Allah pengen tetap masukin kita ke surganya Allah. Tapi ibadah kita segitu-segitunya, misalkan sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, tiap sholat juga kuliah kulhu wae, sekalinya ganti ina atau ina, lebih pendek ya. Misalkan, tapi terus Allah pengen tetap gugurin dosa tersebut, ya udah tahu-tahu dikasih fasilitas ya, ada yang ngutang galakan yang ngutang, ada julitan netizen ya. Jadi kadang kalau misalkan ketika ada artis yang jelas-jelas maksiat lah, bukan hijrah, jelas-jelas maksiat, terus dia dihujat, dirujak se-Indonesia, kata saya teh, alhamdulillah ya, lumayan banget itu 1 juta orang bagi PT-PT ikut nanggung dosanya. Karena nanti begitu wafat itu yang paling amat sangat kita pengen itu ada orang yang ikut nanggung dosa kita. Dibikin ada yang ikut ngambil dosanya gara-gara tadi ikut menghujat. Dan nanti ketika semakin tinggi lagi,
Memang cara untuk beda ya, untuk kenain ke diri itu beda-beda. Kalau Koko termasuk salah satu caranya emang yang mohon maaf ya, kudu ditampar. Jadi kadang kalau ketemu guru yang nasehatin ini nyelekit, kadang lebih, ya nyelekit memang, tapi kan itu dia, bahwa nasihat yang nampar, yang nyelekit, bisa jadi lebih baik daripada pujian yang melalaikan. Maka kalau ditanya, tar dulu, hei, kamu mati bakal ke surga pengen, Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Terus kamu pengen masuk surga, emang dosanya 1. Terus tahu-tahu diledekin orang, dakwah, diledekin orang ngambek. Ntar dulu, kenapa ngambek? Kalau kita udah hidup lurus lempeng di jalan Allah tapi masih gampang ngambek, guru saya pernah bilang kayak gini, alasannya cuma 2 kali, entah kamu yang terlalu cinta dunianya atau kamu belum pengen ke surga. Gak apa-apa. Dikatain, monyong kamu, emang mulut kita langsung mancung? Enggak, gini aja. Malah mulut dia yang jadi mancung, karena setahu saya sulit nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Cobain gerak. Susah. Jadi udah bismillah, gak apa-apa, tenang aja. Dulu waktu pulang dari Thailand, saya ada sisa duit. Terus baca janji Allah tentang yang hijrah, yang tobat. Ada duit buat modal usaha lagi, tapi jelas duit haram. Mungkin kata Allahnya gini, katanya mau tobat, masa sisa uang haramnya nggak disimpan, nggak dibuang, nggak sanggup ya buangnya. Iya ya Allah, terlalu melekat duitnya di hati ya Allah, makanya nggak bisa langsung dibuang. Akhirnya saya banyak ditolong orang. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua. Lu pulang dari sana, dari Thailand, harus bisnis dong di Indonesia, karena kalau enggak lu ngapain masa lontang-lantung. Kita kan teman dari kecil, ini proposal, lu tinggal taruh duit segini, 3 bulan gua kasih segini, menguntungkan bukan? Kata saya teh, apa ini jawaban? Begitu ditransfer sampai hari ini, batang hidungnya tidak terlihat lagi, hilang. Ada yang sama-sama jujur, bangkrut, dibikin gak laku jualannya, sampai habis, pokoknya habis yang dibawa dari Thailand itu. Sampai saya waktu tinggal di Bandung, Car Free Day, jualan di emperan, jualan kaos kaki 10 ribuan. Pandemi lagi, nggak boleh jualan. Akhirnya jadi kerja di JNT, nganterin paket tiap hari. Hargailah tukang antar paket ya. Dia bawa jas hujan 1, itu buat barang kalian, bukan buat dianya. Ya. Ngambek akhirnya waktu itu. Percuma udah nonggeng, udah sujud, ngapain tobat abis kayak gini? Mendingan gua balik lagi ke Thailand. Tapi setelah diterusin sampai di satu titik bahwa kenapa ngambek? Itu kan pertolongan. Sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan, buang sendiri nggak sanggup. Ya udah ditolong, digugurin. Kenapa waktu itu saya ngambek? Sederhana. Tuhannya saya mulut orang, Tuhannya saya duit. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis. Kenapa hilang duit nangis? Ya udah. Kadang kita perlu proses kayak gitu untuk membersihkan kemelekatan. Bahkan kadang kata Syekh Ibnu Athaillah di kitab Al-Hikam ya, ada sebagian orang yang Allah izinkan dia maksiat agar dia benar-benar tahu rasa kapok kena batunya. Karena gara-gara kena batunya itu, dia benar-benar gak mau lagi balik ke kehidupan yang lama. Sehingga ketika akhirnya dia hijrah tobat, dia bisa lebih ngebut, lebih ngejar daripada yang gak pernah ngelakuin kemaksiatan kayak dirinya. Ya. Karena kalau emang Allah udah benci sama kitanya, gampang matiin aja waktu teteh lagi syuting, atau matiin aja waktu saya lagi masih di Thailand. Enggak tuh. Jadi ya udahlah, bismillah. Terima kasih atas segala fasilitasnya. Ya. Mulut orang mah gitu-gitu aja, bau jigong. Ya. Selagi bentuknya kritik silakan, membangun silakan. Tapi kalau bentuknya julitan mah, terima kasih udah mau PT-PT. Ingat deh, haters itu aset. Karena orang kalau udah jadi haters kita, dia bela-belain nyari aib kita tanpa digaji. Dia cari foto kita yang paling culun di Facebook, kuota beli sendiri. Dia nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur. Besoknya tipes. Besoknya tipes, dia berobat nggak minta rembes ke kita. Kesetiaan apalagi yang kita ragukan dari haters tersebut. Dan begitu akhirnya dia dapat aib kita, diumbar lagi. Saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki.
Karena kalau mau jujur kita susah ngelihat punggung sendiri, dia bisa ngelihat punggung kita. Kalau kita masih lebih sering ngambek pas dia hujat, bisa jadi surga kita mulut dia tuh. Ya. Ketika diumbar, ya udah. Jujur, kapan kita tambah baik? Ketika selalu dipuji meski salah, atau koreksi yang menyakitkan. Pujian atau koreksi? Koreksi, udah istilah, tenang aja. Ya. Orang nyampe bayar akuntan di perusahaan. Akuntan kerjanya ngapain? Sama kayak haters, nyari kesalahan. Kesalahan hitung, segitu bukan duit dia, dicari itu kesalahan hitungnya. Tapi digaji, ini haters, tanpa digaji, dia bela-belain nyari kesalahan kita. Itu luar biasa, Masya Allah. Tenang aja, bisa jadi tete yang paling banyak pahalanya di sini. Gara-gara mulut orang-orang itu ya. Wallahu a'lam bishawab.